Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat, kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, jemaah salat Isya yang sama-sama menghadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali lagi malam ini, alhamdulillah bisa berkumpul di sini. Salah satu nikmat Allah yang sangat mulia, sangat langka. Karena salah satu majelis yang setiap saat dicari-cari oleh mereka adalah majelis zikir dan majelis ini. Semoga di sini ketika kita memulai dengan hamdalah, memuji kepada Allah, kemudian kita dengan sholawat, termasuk majelis yang mengingat Allah. Kemudian kita sedikit berminta Allah, saling mengingatkan. Semoga ini termasuk juga menjadi salah satu majelis ini. Kemudian sholawat dan salam kita lupa kita aturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau suri teladan kita, yang mana perjuangan beliau, masya Allah, kalau kita baca kisah-kisah beliau, sampai beliau pernah mengatakan kurang lebih maksudnya, aku adalah seorang nabi yang tidak yang pernah disakiti melebihi aku, dan belum pernah seorang pun yang ditakut-takuti lebih daripada aku. Ini beliau yang mengatakan. Sedangkan ketika kita membaca kisah-kisah para rasul, para nabi dan rasul, ada kisahnya Nabi Ayub, bagaimana beliau cobaannya adalah mendapat sakit yang sampai dikatakan penyakitnya itu menggerogoti seluruh tubuhnya, sampai yang tersisa yang normal tinggal hati sama lidahnya, yang lainnya kena sampai seperti. Ada pula seorang nabi yang ketika berdakwah, setiap dia berdakwah, umatnya ini, kaumnya itu melemparinya dengan batu sampai tertimbun dengan batu. Siapa nabi itu? Nabi Nuh. Tapi Rasulullah sendiri mengatakan beliau disakiti melebihi Rasul-Rasul sebelumnya. Kemudian malam ini insya Allah kita akan membahas beberapa ayat daripada surat As-Saff, ayat 10 sampai ayat 13. Bunyinya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Yang artinya nanti, wahai orang-orang yang beriman, maukah kamu aku tunjukkan suatu perdagangan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab neraka. Allah sendiri yang menanyakan kepada kita, wahai orang-orang yang beriman, mau tidak kita ditunjukkan oleh Allah suatu perdagangan yang akan menyelamatkan kita daripada suatu azab yang sangat. Orang Arab mengatakan bahwa ketika bertambah satu huruf maka akan bertambah maknanya. Alim maknanya pedih, ketika ditambah ya menjadi alim, menjadi sangat, adab yang sangat. Kemudian ayat selanjutnya, tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Perdagangan yang Allah tawarkan kepada kita adalah kita beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya, yang artinya maknanya kita dalam rukun Islam kan ada pertama syahadat sebagai syarat Islam. Kemudian
kita berjihad di jalan Allah dengan harta kita dan diri kita. Saat ini mungkin kita sama-sama mengetahui, kalau kita mungkin baca sejarah zaman dulu, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka berdakwah. Ketika dakwahnya tidak diterima, mereka tawarkan dua hal. Kaum yang didakwai tidak terima itu, mereka membayar upeti kepada umat Islam, atau mereka akan diperangi sampai mereka masuk Islam. Jadi bukan semata-mata, kalau mungkin kita mendengar orang mengatakan Islam ditegakkan dengan perang, tidak seperti itu. Jadi dalam Islam berdakwah pertama menyeru dulu 3 hari. Apabila tidak ada yang merespon, ditawarkan kalian membayar upeti atau diperangi sampai masuk Islam. Kalau zaman sekarang bagaimana? Jihad fisabilillah. Apa kita tetap harus membawa pedang mendakwai orang muslim? Tidak seperti itu. Ulama yang ahli dakwah mengatakan saat ini umat Islam ini digambarkan seperti suatu pabrik. Pabrik memiliki karyawan yang sangat banyak. Ketika akan memproduksi suatu produk, ternyata semua karyawannya belum semuanya bekerja dengan serius. Misalnya anggaplah mereka jatah kerja dari jam 8 sampai jam 4 sore. Tapi ternyata jika ada gambarannya ada 100 karyawan, ternyata yang bekerja dengan full cuma ada 30 karyawan. Yang 70 lainnya itu kerja sambil-sambilan, atau bahkan ada yang lain kerja cuma nongkrong di PT itu. Maka apakah ketika pabrik ini akan menambah produksinya, mencari karyawan yang lain, atau mendisiplinkan karyawan-karyawan yang tidak serius tadi? Maka harusnya sebagai seorang yang memiliki perusahaan itu, pertama adalah mendisiplinkan karyawan-karyawannya yang berdisiplin, atau menugaskan karyawan yang sudah disiplin untuk mengajak karyawan-karyawan yang berdisiplin menjadi disiplin. Saat ini pun keadaan umat Islam kurang lebih seperti itu. Saat ini dari yang dikatakan mungkin umat Islam saat ini ada sekitar 2 miliaran. Di Indonesia ada berapa ratus juta. Tapi umat Islam yang sudah naik ke atas masjid, sudah sholat 5 waktu di masjid di Indonesia, apakah ada 90%? Jangankan di Indonesia yang terlalu jauh, di GMG sini, satu perumahan sini ada berapa ribu jiwa laki-laki sudah balik. Ada berapa tempat masjid atau musola, ada berapa ratus orang yang sudah naik ke masjid kemudian sholat di masjid, ataupun sudah ada berapa ratus orang yang sholat 5 waktu dengan secara berjamaah. Maka tugas pertama kita bagaimana? Jihad. Maka kita keluar mengajak sesama saudara muslim kita sama-sama mendisiplinkan diri dalam agama Islam, dalam beragama. Makanya kalau guru kita mengatakan akan mengadakan program untuk 1000 pintu. Ini dikatakan bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta kita, karena namanya perjuangan tidak mungkin tanpa mengorbankan harta kita. Bahkan kalau kita baca kisahnya para sahabat dulu, bagaimana ada kisahnya seorang sahabat yang buntung tangannya, saking semangatnya ingin berkorban hartanya, dia bekerja menimba air orang Yahudi dengan cara digigit tali timbanya, kemudian diapit, digigit lagi sampai seperti itu. Semangat jasmaninya para sahabat. Kemudian ayat selanjutnya, yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa masakin thayyibatan fi jannati 'adn dzalikal fawzul 'adzim. Niscaya Allah mengampuni dosa-dosamu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan ke tempat-tempat tinggal yang baik di dalam surga. Itulah kemenangan yang agung.
Allah tawarkan suatu dagangan kepada kita. Ini nabilah wa rasulihi wa tujahidun fisabilillah. Apa keuntungan bagi kita? Apa keuntungan yang sangat banyak. Di akhiratnya Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Karena kita sadar tidak sadar, setiap kita ini pasti punya dosa. Bahkan kalau dulu saya menasihati, kita sholat hadapan kita pahala kebutuhan. Padahal ketika dikoreksi, mungkin secara syariatnya kita sholat, kemudian di dalam sholat malah mengingat sesuatu, bahkan mungkin sengaja mengingat sesuatu, itu padahal di dalamnya berdosa. Kita sedang bercengkrama, berdialog dengan Allah melalui sholat. Secara gambaran gampangnya, kita datang kepada orang tua kita, minta suatu barang dengan bercerita panjang lebar, kan? Setelah orang tua kita merespon fokus kepada kita ngomongnya kalau hidup nggak jelas, pandangan matanya kemana-mana, kemudian disambi ngobrol dengan orang lain, bagaimana perasaan orang tua? Seperti itu sholat kita, bagaimana sholat kita kepada Allah kalau sholat kita seperti itu. Kemudian setelahnya Allah akan masukkan ke dalam surga. Yang surga sudah tahulah kita bagaimana tadi, seperti ayat yang kita baca dalam surat Al-Waqiah, bagaimana ala sururin mawdunah muttaqina 'alaiha mutaqabilin, sampai belakang, sampai waqurun ain, yang paling dicari-cari semua bidang. Tapi aslinya satu bidadari itu adalah istri yang solehah. Dan itu levelnya lebih tinggi. Meskipun kalau kita baca kisahnya kan, bidadari itu ketika dia berkata maka orang mati pun akan hidup. Kita bayangkan orang mati akan hidup, apalagi sesuatu yang mati. Kemudian dari al-fawzul azim, ditambah lagi ayat wa ukhra tuhibbunaha nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Dan sesuatu, dan ada lagi karunia yang lain yang kamu sukai, yaitu pertolongan dari Allah dan kemenangan yang dekat waktunya, dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang. Saat ini kita sama-sama tahu kalau waktu kita ada pelatihan kan, kita disuruh membaca 4 Mars Bunyan. Yang pertamanya jiwa-jiwa perindu kejayaan. Perindu kejayaan. Di sini diterangkan nasrun minallahi wa fathun qarib. Fathun qarib dikatakan kemenangan yang dekat. Seandainya, ya bukan seandainya, memang kita harus yakin dengan ayat ini. Dengan kita sungguh-sungguh berjual beli dengan Allah, untuk minum nabilah wa rasulihi wa tujahidun fisabilillah, berjihad dengan segala cara. Seorang ahli ilmu, ulama, jihadnya bagaimana? Menyampaikan ilmunya. Seorang santri yang masih belajar, jihadnya bagaimana? Sungguh-sungguh belajar. Muslim, muhafiz, bagaimana jihadnya? Ya sungguh-sungguh menjadi muslim, membimbing adab anak-anak. Muhafiz bagaimana jihadnya? Sungguh-sungguh mengajarkan Al-Quran, supaya mungkin seperti yang sering dikatakan kita, mungkin saat ini kita masih di zaman-zaman Islam yang kita sama-sama mengetahui keadaannya bagaimana. Islam, umat Islam dikejar di sana sini, dari segi perekonomian kalah, politik kalah, segala macam. Tapi seandainya jika kita mau bersungguh-sungguh berjual beli dengan Allah melalui sesuai yang diajarkan dalam ayat ini, maka pasti, karena yang mengatakan Allah kan, akan ada kemenangan yang dekat. Maka dengan seriusnya kita jihad fisabilillah ini, yang sebagai seorang guru sungguh-sungguh menjadi mengajarkan ilmunya kepada muridnya, seorang santri pun sungguh-sungguh belajarnya, seorang yang hanya memiliki harta sungguh-sungguh menginfakkan hartanya untuk perjuangan Islam, semuanya. Maka
tidak mungkin pasti Allah akan berikan kemenangan yang dekat. Dan kalau kita lihat perkembangan zaman, insya Allah memang ini sudah di titik akhir akan munculnya seorang pemimpin yang akan kembali mengangkat kejayaan. Karena dikatakan seperti kultur sebelumnya kan, setiap 100 tahun akan ada pembaharu dalam Islam. Maka semoga seandainya zaman itu tidak pada zaman kita, maka zaman setelah kita, anak-anak kita yang akan kembali menjayakan Islam. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada salah kata yang berkenan di hati para teman-teman saudara-saudara semuanya, saya minta maaf misalnya. Ulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.